Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para alim, para ulama, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para kiai, para nyai kang tansah kawula hormati lan kawula muliakan. Bapak, Ibu sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan awal, marilah sama selalu senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diperkenankan oleh Allah taala bisa kembali memikirkan tentang bagaimana kehidupan kita, tentang bagaimana ibadah kita, tentang bagaimana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu satu hari lagi mudah-mudahan akan bisa kita lalui dan akan selalu menjadi tambahan iman, tambahan takwa, tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertambah hari tapi tambah dosa, tambah banyak kesalahan, tambah banyak lupa, tambah banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bersama dengan mempertahankan diri untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini, pagi hari ini tentu sedang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Salah satu di antara tanda tempat ini diberikan banyak berkah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Di dalamnya ada banyak orang yang terus berusaha untuk senantiasa mampu mensucikan diri, membersihkan jiwa, mensucikan hati untuk bisa mendapatkan banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, berpengaruh terhadap apa yang kita jalankan masa yang akan datang. Karena begini, jika kita bersama dengan orang-orang yang baik, jika kita senantiasa bersama dengan orang-orang yang baik, kalau toh kita berhasil, maka keberhasilan kita itu akan senantiasa kita gantungkan, akan kita cantolkan gitu. Apa? Gantilna. Susahnya kan gitu, Pak. Cari-cari kata yang dicantolkan. Ya, kita cantolkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Kalau segala macam keberhasilan itu kita kaitkan dengan Allah taala, kita gantungkan. Kita gantungkan tadi. Ya, kita gantungkan, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kesombongan. Karena kita tahu, kita paham, kita mengerti bahwa apa yang kita lakukan ini jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil. Salat subuh yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak karena Allah membuat kita bangun pagi hari ini, maka wassalam, say goodbye, dadah, sayonara, ya sudah lepas. Karena ada banyak orang yang kemudian lepas setelah tidur panjangnya, setelah tidur panjang dari mulai malam sampai dengan pagi hari, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak membangunkan kita lagi. Atau hadirin sekalian rahimakumullah, jikalau kita menjadi orang yang berada suatu ketika di luar
dari kebaikan, tidak melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah. Kalau kita selalu bersama dengan orang-orang yang baik, umpamanya begini Pak, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau toh kita berkurang, maka kita tidak jauh-jauh dari orang-orang yang baik-baik itu. Setidaknya orang yang baik itu akan memberikan kepada kita sekalian arahan untuk bagaimana menjadi baik lagi. Maka betul tadi doanya itu mudah-mudahan yang lagi jauh, mudah-mudahan mendekat. Mudah-mudahan yang dalam perjalanan orang jiwar, ya, kembali ke sini, kembali mendengarkan, kembali menelaah. Karena hadirin rahimakumullah, kalau toh kemudian kita menjadi orang-orang yang tersesat, maka teman-teman kita itu akan mengingatkan, ajak lalen pengajian ya, ajak lalen pengajian ya. Setidaknya kalau kita masuk masjid tidak dicurigai, ya. Jangan-jangan dia wong anyar, ini ngapa? Wong anyar ki biasanya hati-hati, bukan wong kotak amalnya hilang, gitu kan? Ya, kalau kotaknya amalnya hilang kan mencari orang-orang yang baru. Siapa kira-kira yang baru? Tapi kalau kita sudah biasa bersama dengan orang-orang yang baik, walaupun kita umpamanya 1, 2, 3 kali tidak melaksanakan pengajian, orang-orang akan bertanya, "Ya bocah mari ngendi dong?" Ya kancane nyong mari ngendi dene nyong kelak. Ya langgar subuh umpamane salaman bareng dan iki dinake laka. Mari ngendi? Oh, lagi umroh. Alhamdulillah. Ya, aja ngomong lagi sakit aja ya. Oh, lagi umroh. Alhamdulillah, bukan orang ketang sajadah manjing kan kayak. Ya, karena kalau ada orang umroh sekarang ada cangkingan toh, tambah cekelan batuk toh ya. Mangkat tuh 26, tambah lagi sekarang kalau haji 56 katakan baliknya kudu nyekel duit maning. Soalnya apa? Bu cangkingan sih. Ya. Mangkatnya wis renyek ya. Walimatu safar. Nah, kan duit maning apa nggih? Iya, Pak duit. Baliknya kayak kue nyekel oli. Ya, ini dari Arab. Boleh tanah abang. Ya. Nah saiki lagi saiki sing ngarane tulanan cilik itu kan ya. Ini dari Arab Saudi langsung dari Mekah ya. Boleh juga sing kene sing tanah abang. Pada baik. Sedang rahimakumullah, setidaknya kalau kita jauh kita kembalinya gampang. Di samping teman-teman itu mengingatkan kepada kita juga akan lebih mudah, lebih nyaman. Karena itu adalah teman-teman kita sendiri. Bukan orang-orang yang baru sama sekali, tapi orang-orang yang lama yang senantiasa mengingatkan kita, orang-orang yang lama yang senantiasa bersama dengan kita. Maka hadirat sekalian rahimakumullah, berusaha untuk menjadi orang baik dan berusaha untuk tetap bersama dengan orang-orang yang baik itu akan sangat penting. Itu akan sangat menjadi sesuatu hal yang harus kita lakukan. Monggo Habib. Hadirin sekalian rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita bisa selalu menjadi orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita nanti akan yud'a bi imamihim. Kita ini akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan imam mereka. Kalau imam kita imam samudra ya berarti yang sampean kabeh ora bakal ya ragu-ragu kita untuk masuk surga apa tidak. Tapi kalau imam kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung Rasulullah itu akan menjadi saksi buat kita apa tidak. Ya, karena nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mempertanyakan pengakuan kita. Tiap-tiap kita ini kan mengaku sebagai seorang Muslim. Tiap-tiap kita ini kan mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
tapi keimanannya itu akan diakui atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama kita mengatakan sudah melakukan ini, melakukan ini, ya, sudah banyak menjalankan ibadah dengan tata cara ini umpamanya. Salat saja, ya, kita melaksanakan salat saja. Karena kan kalimatnya mudah, simple. Shollu kama ra'aitumuni usolli, kan simple, ya. Bagaimana cara salat? Menong baik, ente ndelengnya. Simple tuh, ya. Bagaimana tata cara salat? Menong baik, sepon ndelengnya, ya. Wis ndeleng lakoni, kayak gitu, ya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudahnya seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Barang wis diwein, ketika kemudian orang ada yang memperlihatkan tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia melakukan sesuatu yang berbeda, maka apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan iya? Kalau kita mengatakan saya adalah umatmu wahai Rasulullah, dengan bangga yang raya ngadep Kanjeng Nabi, ya, nyongke balane panjenengan wahai Nabi. Primen dongen sampai nang salate biar ora kaya nyong. Ora beda. Masa salat cepet-cepet kaya kowe? Ora wae. Tumak nina sing ayem, anteng, ya. Tembengot baru kemudian kita bisa mengaku bahwa kita itu adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kalau kemudian cepet-cepetan Kanjeng Nabi ora tau cepet. Iya, tak memang betul. Ketika bicara masalah fikih, ada syarat-syarat sholat. Kudu kaya kiye, harus ada ini, harus ada itu, harus ada anu. Ya, iya betul. Tapi ada satu hal yang tidak dia laksanakan, yaitu tumakninah. Ya, takbiratul ihrame ana, fatihai ana, surate ana, rukune ana, iktidale ana, ya, sujudnya ada, duduk di antara tasyahud ada. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak dia laksanakan, yaitu apa? Tumakninah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tanya kepada kita, tumakninahnya lu mana? Gitu. Ya kan? Tumakninahnya yang sudah saya ajarkan mana? Lawang saya saja bengkak-bengkak kok. Kaki saya bengkak-bengkak demi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini bukan nabi, kita ini bukan rasul. Kita ini bukan kiai, bukan ulama, bukan alim, ya. Bukan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gleo apa? Ya. Gitu. Nah, iya. Lawang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatase Kanjeng Nabi yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, sudah nabi, menjadi pemimpin al-anbiya, ya, menjadi orang yang sangat dicintai, ya, baik oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat, oleh para manusia, sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kan saking tresnane, saking apa? Saking tresnane, saking cintanya. Maka hadirin rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala. Lah, beliau saja ketika ditanya, "Ning apa Kanjeng Nabi panjenengan kowe senenge salat ketika sikile melar?" Ya, kan kalau melar abuh, ya, dipejeting ngono, ya. Apa yang beliau katakan? Apakah saya tidak boleh menjadi manusia, menjadi hamba yang bersyukur? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Itu kalimat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho kenyang ora oli ngomong terima kasih. Lho kenyang ora oli ngomong matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun itu kan bagian daripada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian lah kita
Nabi dudu, ulama dudu, sahabat dudu, tabiin dudu. Ulama ustadz ya darane ustadz paling ngisor ya dudu. Ya, maksiate kenteng yang ya nglakoni macam-macam. Ya. Nah, kalau kemudian kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ente siapa? Orang ya. Kalau di dalam apa namanya hadits Arba'in An-Nawawi itu di angka-angka 16 atau 17 itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan membuat sebuah penggambaran tentang manusia yang sudah banyak menikmati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang sudah banyak menikmati hidup. Ya. Digambarkan oleh Rasulullah orang yang berjalan jauh tetapi pakaiannya itu masih compang-camping. Orang yang berjalan jauh kemudian dia dalam keadaan kusut masai, ya. Dalam keadaan kusut, ya, raine ya dideleng ora kepenak, cerumut, ya, paham cerumut ya. Insyaallah pada karo wong adiwerna, ya. Lah apa yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang ini kemudian ketika sudah cerumut itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang jaluk ye. Sementara apa yang dimakannya adalah haram, apa yang dipakainya adalah haram, yang diminumnya adalah haram, segala macam kegiatan yang dia lakukan itu adalah barang yang haram. Ya, jaluk pangapura maring Gusti Allah. Kira-kira diben pangapura apa orang? Sama seperti kita berjalan jauh, sudah banyak menikmati kehidupan, tapi kita masih compang-camping. Umur sawidak isi teye bae. Ya, umur 70 isi galgil bae, peting ting, yang lakat dosa nih. Ya, budak lambi, hebat nyong, ya. Jebule isine mungkur iga tok mangkene katon. Ya, kira-kira yang makumulai cuma oleh Allah Subhanahu wa taala. Makannya dari makan yang haram, pakaiannya dari pakaian yang haram, minumnya dari minum yang haram, makannya dari makan yang haram. Ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku minta ampun, ya Allah, saya bertaubat. Kira-kira pan diwehin taubat apa beli wong sing kaya iki? Ya, saudara rahimakumullah cuma Allah Subhanahu wa taala. Padahal syarat untuk menjadi orang yang apa namanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang ngerti lah kasih ngerti, langsung pamul boy. Ya. Ini kebiasaannya sampean, ya. Yang lagi anak apa ya kayak upil, sampean ngupil. Apa kena? Padahal jijini numun. Bu, biasaan kayak wis ngerti ngono. Mesti ngono. Wis dambuni. Kan wis ngerti kayak mambu ya. Nah, kan bisa dambuni kayak ya. Hadirin sekalian rahimakumullah, illal ladina tabu wa aslahu. Kemudian mau melakukan islah, mau melakukan perbaikan. Memperbaiki apa yang kita lakukan. Wa'tasamu billah. Ini jauh lebih penting lagi kalimat wa'tasamu billah. I'tisam bihablillah. Artinya mengikatkan apa namanya tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mengikatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya terjemahkan ini sebagai kalimat istiqomah. Ya. Istiqomah itu bagian penting dari sebuah ibadah, ya, bagian penting dari sebuah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kalimat istiqomah ini dalam beberapa apa namanya ibadah itu diungkapkan dengan cara yang berbeda. Oleh Allah Subhanahu wa taala diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda walaupun dengan maksud yang sama, yaitu maksud beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Contoh kalau panjenengan melihat sholat ya, dalam sholat itu ada beberapa istilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai yang kemudian bisa dimaknakan sebagai istiqomah. Contoh ketika panjenengan melihat kata sholat itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah, ini unik ya, ini unik. Apa namanya, kalau kita lihat di viral apa namanya itu YouTube ya, saya sering melihat potongan-potongan itu ketika seorang pendeta berbicara masalah ketaatan, maka mereka memberikan jempol kepada orang Islam ya, nggak usah pakai acara, Islam itu untuk mendatangkan orang nggak perlu pakai acara, nggak perlu pakai fasilitas ya, hotel mewah, makanan bergizi, susu gratis, nggak perlu. Orang Islam itu yang orang mana-mana itu, ini mana-mana orang makan malam, makan siang gratis umpamanya, nggak usah pakai fasilitas seperti itu. Orang Islam cukup melihat waktu, cukup melihat jam, di mana saja berada, ping 5 ya sholat. Gini Muhammad, wong Islam urusan darani umpamanya nang luar negeri umpamanya ya, orang Islam dimanapun, orang Islam nih ya, yang sudah aslama yuslimu, yang sing ora kepikiran sholat kan dudu wong Islam ya, dudu Islam aja dari Islam kok, aja dari Islam KTP ini baik ya. Karena apa? Yang namanya orang Islam itu adalah orang yang aslama yuslimu, yang sudah menyerahkan kebebasannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sering mengatakan begini, kalau panjenengan jadi orang Islam, maka panjenengan siap-siap untuk melepaskan kebebasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tidak bebas lagi. Kalau ingin bebas, gampang, jangan jadi orang Islam, sudah selesai ya. Mau gampang, dunia ini indah, dunia ini enak, kemana-mana boleh, kemana-mana halal katanya ya, kemana-mana dibolehkan, gampang, gak usah jadi orang Islam, jadi orang kafir saja, selesai, tanpa aturan kok, jelas kok ya. Kita mengapa nggak makan babi? Bukan karena cacing pita, tapi karena sudah diharamkan. Selesai, sudah selesai, sudah nggak usah macam-macam lagi ya. Itu kalau kita mau jadi seorang muslim. Kalau kita jadi seorang Islam itu harus seperti itu, sudah langsung memaslahkan semuanya, aturannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aturan Islam itu melingkupi semuanya kok. Nih duduk-duduk kita ini diatur oleh Islam, duduk kayak gini ini diatur oleh Islam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? La yaqumanna rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u ya. Panjenengan bisa melihatnya di sing gampangan baik, sing Bulughul Maram ya, Kitabul Jami' ya, ayat hadis keberapa Bu nyung ora pati apal, 400 4.500 pirang ngono lah ya. Saudaraku rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda bisa bayangkan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqumanna rajula min majlisi, dilarang salah satu di antara kalian untuk menyingkirkan, menyuruh pergi orang dari tempat duduknya, tsumma yajlisu fihi, kemudian dia duduk di situ. Lunga yang panjagong orang ngerti nyong siapa. Gasken. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh kita menyuruh pergi, itu tidak boleh. Walakin tafassa'u wa tawassa'u, geser bareng-bareng jagong le ya. Lalu bangsa duduk saja sudah diatur kok oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hal-hal yang lain.
Ya, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Mesti kadang-kadang kangelan. Sing akhirnya apa? Banyak orang yang melaksanakan pernikahan di gedung tidak pakai tempat duduk, standing party. Standing party, ya. Pesta ngadeg. Pesta ngadeg. Cekelane siapa dong? Ya, pesta ngadeg. Akhirnya apa? Gak dikasih kursi, makan minum sambil berdiri. Padahal ya surabana adukum iman, nggak boleh salah satu di antara kita makan minum sambil berdiri, nggak boleh. Ya, orang Islam itu begitu. Ya, mulanya ya numpani anak apa panjenengan main tempat jagongan sih. Ya, tempat duduk, masalah orangnya kemudian berdiri, karepe wonge. Ya, sing penting panjenengan wis main fasilitas. Yang penting panjenengan sudah memberikan apa namanya tempat. Orang gelem jagong dosane nyong. Ya, yen ora diwen jagongan lah piye salah sampean. Ya, ngundang wong 3.000 jagongane mung salawe. Ya. Ora nyandak kok. Kan gonta-ganti, Pak. Iya karuan yen ngerti gonta-ganti. Wong bruk jam 12 kabeh primen. Pasal 12 sih soalnya masalahnya. Ya. Pasal 2 pas pada mangan jam 12 mana gregegan primen. Ya, lah iya pasal 12 orangnya ya. Mulane bertamu aja pasal 12 ya. Ya ngertilah pas jam 11 sama jam 11 ngenteni kayak ngenteni wong mangan nemen. Tapi kata Rasul kalau bicara masalah apa? Bicara masalah tempat duduk, kita juga tidak boleh menempati tempat duduk yang sudah ditentukan, yang sudah biasa ditempati oleh orang. Kalau di dalam hadis imamah, hadis masalah imam tentang hak seorang muslim, hak seorang imam, siapa yang paling afdol untuk diberikan tugas imam? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan begini. Ya ummukum aqra'ukum fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa aqdamuhum fa afqahuhum fa in kana fil fiqhi sawa'an fa aqdamuhum hijratan fa in kana fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum sinnan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau orang yang jadi imam sebaiknya yang pertama adalah yang paling bagus bacaannya. Ya. Yang paling bagus bacaannya, nyong ora apik asline bacaane. Ya, mung karena dikongkon kemudian nyong ora bisa apa-apa. Menangane tuan rumah kamu ya, ketua takmir masjid kan beliau. Jadi mantuk kongkon ngidul ya kena, ngalor ya kena sarepe wis. Ya kongkon maju ya ayo. Itu yang pertama. Menjadi imam itu yang pertama aqra'ukum, yang paling bagus bacaannya. Kemudian yang kedua adalah yang paling paham tentang agama. Paling paham tentang agama, paling paham tentang hadis, ya. Kemudian yang ketiga adalah fa'aqdamuhum hijratan, yang paling awal hijrah. Ya, kalau sekarang tidak ada hijrah bagaimana? Ya, yang pertama kali masuk Islam itu siapa? Ya, ada orang yang 45 sama 35 atau 45 sama usianya katakan 20 katakan atau 30 katakan. Siapa yang paling baik jadi imam? Sama-sama 45-nya umpamanya ya. Sama-sama 45-nya. Ya, yang satu 45, yang satu 45. Tapi yang satu itu Islam dari kecil, yang satu Islam umur 15 tahun. Maka fa'aqdamuhum hijratan itu artinya menurut pendapat saya itu fa'aqdamuhum hijratan artinya yang pertama kali masuk Islam. Yang pertama kali hijrah itu siapa? Otomatis yang umurnya 45 yang dari lahir sudah Islam. Ya. Baru kemudian yang nomor 4 fa'aqdamuhum sinnan, yaitu siapa yang pertama kali masuk siapa yang paling tua fa'aqdamuhum sinnan. Ya, itu urutan-urutannya. Ya, fa'aqdamuhum sinnan itu berarti siapa yang paling tua. Ya, siapa yang paling tua. Ustaz,
tua tak tua tapi wala bedolin ya delenge sing pertama ya sing dadi wong tua ya rasa wis ompong ya saya ya aja jadi imam ya wis ompong kabeh sih ya sing ompong kan perubahan suaranya kan karena gigi ya siantan karena untuk nelaka ya siantan loh. Saudara rahimakumullah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kalimat setelah itu yaitu apa? Janganlah kita mengambil ya sesuatu yang sudah biasa. Artinya apa? Tempat yang biasa jadi imam itu siapa? Siapa yang menjadi imam yang biasa jadi imam siapa? Gitu loh. Maka saudara rahimakumullah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala sama seperti tempat duduk tadi. Kalau ada tempat duduk yang biasa yang sudah tertulis bupati tuyuk sampai antara dewek sendiri otok karena yang teka pertama kayak sholat yang jagongnya paling ngarep kayak bupati sih bisa bupati kok tulisannya anak bupati sampean mundur aja maju ora kena kayak ya karena apa walaupun panjenengan awal pertama dudu sholat jamaah ya maka hadirin sekalian rahimakumullah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala kembali kepada tadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan pertaubatan beristiqomah orang sholat itu harus istiqomah walaupun dientus almarhum ya Bupati Tegal bilang begini sholat kok aja sering-sering jenggal dina sholatnya tinggi 5 buah aja sering-sering ya sholatnya ada pada waktunya ya. Masa lu bar sholat subuh mau sholat maning nanti ka duhur nang ora jare kaya kowe Pak wong sing ora pada paham ya aku bingung kok bisane ora li sholat terus ya ora li sholat terus masa sholat terus assalamualaikum Allahu akbar assalamualaikum Allahu akbar kemeng ya lah kerjane kapan ya lah wong sholat Jumat saja wa idza qudiyati sholatu diusir karo Gusti Allah ya fa idza qudiyati sholatu wa idza qudiyati sholatu fantashiru fil ardh setelah sholat dikerjakan mana orang ngomong lu sampean sing ngomong sing mulang ya di salahna paling akeh keprak wis terakhir makumullah diwala Allah Subhanahu wa taala karena kalimatnya begitu wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardh kalau sudah dilaksanakan sholat ya sudah sana